Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fahri Uta Channel. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga saja kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Sipantas, Sistem Informasi Pantau Kabupaten Kota Sehat. Aplikasi ini berfungsi untuk membantu mengupload data dukung yang dibutuhkan dalam meraih penghargaan Swastisaba. Mulai tahun 2025, kabupaten kota yang ingin mengikuti penilaian kabupaten kota sehat wajib melengkapi data dukung di dalam aplikasi Sipantas. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial tentang aplikasi Sipantas, ada baiknya teman-teman menyiapkan beberapa data agar pada saat pengisian bukti dukung di aplikasi tersebut nantinya akan berjalan lancar dan teman-teman tidak salah mengupload. Adapun data-data yang dimaksud antara lain data ODF, kelembagaan, tatanan, dan user UPD. Di dalam kelembagaan itu ada 4 indikator penilaian yang perlu disiapkan bukti dukungnya. Yang pertama, tim pembina, forum kabupaten kota, forum komunikasi kecamatan, dan yang terakhir, pokja desa atau kelurahan. Selanjutnya, yang terkait dengan tatanan, itu ada 9 tatanan dengan total indikator 136 yang meliputi sehat mandiri 29 indikator, pemukiman 22 indikator, kemudian pendidikan 11 indikator, tatanan pasar 13, perkantoran dan perindustrian 11, pariwisata ada 12, transportasi ada 11, perlindungan sosial ada 13, dan yang terakhir penanggulangan bencana ada 14 indikator. Jadi 136 indikator yang ada di tatanan dan 16 indikator yang ada di kelembagaan, semua file bukti dukungnya akan diupload masuk ke dalam aplikasi Sipantas ini. Nah, selanjutnya, mari kita lihat tutorial penginputan data dukung dari masing-masing kelembagaan, tatanan, ODF, dan cara pembuatan sub akun kabupaten kota di user UPD dalam aplikasi Sipantas. Check it out. Pertama-tama kita masuk ke Google Chrome, lalu ketikkan di sini artawisesa.com/Sipantas. Saya sudah simpan di sini, teman-teman. Lalu teman-teman diarahkan masuk ke tampilan ini. Selamat datang di Sipantas, Sistem Informasi Pantau Kabupaten Kota Sehat. Silahkan login. Lalu masukkan username dan passwordnya. Kemudian klik login. Nah, Anda akan diarahkan masuk ke tampilan awal dari Sipantas. Di sini ada tulisan yang berjalan ya. Silahkan mengisi data ODF, kelembagaan, dan tatanan serta menyertakan file lampiran yang dibutuhkan untuk pengusulan penghargaan. Baik, saya akan jelaskan dulu tampilan awal dari aplikasi Sipantas ini yang ada di dashboard ya. Di pojok kiri atas di sini ada pilihan tahun. Silahkan klik. Nah, di sini ada tersedia 3 tahun ya, 2023, 2024, dan 2025. Klik saja ini ya, 2024. Lalu di sini ada garis 3. Jika diklik akan menyembunyikan menu yang ada di sini. Lalu untuk menampilkan kembali menu tersebut silakan klik ulang yang garis 3 ini. Selanjutnya di sini untuk gambar ini, teman-teman jika ingin merubah profil silakan klik yang ini ya. Nah, untuk menampilkan foto profilnya yang baru silakan klik choose file. Kemudian klik ubah foto. Selanjutnya di identitas di sini nanti teman-teman lengkapi saja ya datanya. Kemudian untuk merubah password silakan klik ini password, masukkan password baru, kemudian masukkan kembali konfirmasi password, lalu klik simpan. Seperti itu ya. Selanjutnya di sebelah kanan atas di sini ada gambar loncengnya. Di sini ini namanya notifikasi teman-teman ya. Klik aja di sini. Di sini ada beberapa notifikasi yang muncul terkait dengan kelembagaan dan tatanan. Seperti itu. Dan jika teman-teman ingin keluar dari aplikasi ini, silahkan klik yang gambar orang ini, klik ini, lalu klik logout. Baik, selanjutnya kita kembali ke dashboard ya. Seperti kita ketahui bahwa dashboard adalah untuk memantau di sini perkembangan atau progres dari penginputan data dukung, baik itu indikator kelembagaan maupun indikator tatanan. Di sini untuk indikator kelembagaan dari total indikator 16, baru 6 yang sudah diinput data dukungnya. Progresnya 37,5%. Kemudian untuk indikator tatanan dengan total indikator 136 itu sekitar 33 yang sudah diinput bukti dukungnya. Kemudian progresnya 24,26%. Nah, di tampilan bawahnya ini ada kelembagaan, kemudian ada tatanan. Di sini biasanya
menjelaskan data yang perlu diverifikasi ulang ya, atau di update ulang teman-teman. Baik, kita masuk saja ke menu-menu yang ada di aplikasi Sipantas. Yang pertama di sini open duplikasi free. Klik saja teman-teman ya. Kebetulan saya sudah isi datanya teman-teman yang ini ya. Tapi kalau misalnya teman-teman belum isi, di sini nanti ada tombol tambah data. Klik saja tombol tambah data tersebut, kemudian akan terbuka jendela seperti ini. Nah, di sini untuk kolom kabupaten kotanya secara otomatis, silahkan tambah jumlah kecamatannya, jumlah desa kelurahannya, kemudian jumlah desa yang sudah stop BABS, kemudian persentase desa yang sudah stop BABS. Lalu di sini ada tombol simpan, ya, klik itu simpan. Karena saya sudah isi, nah tombol itu sudah hilang teman-teman, tinggal batal, klik batal ya. Selanjutnya teman-teman masuk ke menu kelembagaan. Kita ketahui bahwa menu kelembagaan itu ada 4 ya teman-teman, kriterianya ada tim pembina, ada forum kabupaten kota, forum komunikasi kecamatan, dan pokja desa ataupun kelurahan. Yang pertama kita klik ini tim pembina. Nah, tim pembina mempunyai 4 indikator ya yang akan kita upload data pendukungnya. Yang pertama SK, kemudian rencana kerja, ketiga anggaran, dan yang keempat sekretariat. Untuk menginput data dukung SK, teman-teman klik di sini nanti di apa namanya kolom aksi, ada detail di sini teman-teman ya. Kebetulan saya sudah menginput data SK, jadi tombol editnya di sini sudah berubah menjadi detail teman-teman, statusnya terverifikasi. Begitu juga dengan rencana kerja, saya juga sudah mengupload data dukungnya teman-teman ya, tapi saya belum kirim teman-teman karena sementara ini baru nilai mandirinya 50 ya, dari verifikasi provinsi 50, perlu tambahan rencana kerja 2023. Nah, saya sudah mengupload apa namanya rencana kerjanya di tahun 2023 dan 2024, tapi saya belum kirim teman-teman ya, karena saya mau verifikasi ulang dulu apakah sudah benar atau tidak, seperti itu ya. Kemudian untuk anggaran juga seperti itu teman-teman ya, saya sudah upload masuk ke dalam aplikasi ini, tapi saya belum menekan tombol kirim ini karena saya masih mau revisi dulu atau verifikasi ulang dulu supaya betul-betul sudah mantap teman-teman, baru saya klik kirim. Begitu juga dengan sekretariat teman-teman ya, saya sudah upload datanya, tetapi saya belum kirim ya, karena masih saya mau verifikasi ulang, seperti itu ya. Jadi untuk pengisiannya nanti saya akan jelaskan di forum kabupaten kota ya, karena cara pengisiannya sama untuk tim pembina dan forum kabupaten kota, masing-masing satu saja ya, satu tim pembina, satu forum kabupaten kota. Beda dengan forum komunikasi dan forum kelompok kerja desa atau kelurahan, itu bukan satu ya, tapi banyak teman-teman. Karena kita ketahui bahwa kecamatan ataupun desa dalam satu kabupaten itu banyak ya. Apalagi kalau di daerah-daerah yang seperti di daerah Jawa itu banyak sekali dalam satu kabupaten. Selanjutnya kita masuk ke forum kabupaten kota. Ya, di sini saya akan perlihatkan bagaimana cara penginputan data dukungnya. Ini saya contohkan khusus untuk forum kabupaten kota karena sama saja ya dengan tim pembina. Caranya untuk SK silahkan klik edit. Nah, sebelum mengisi yang ini teman-teman, klik dulu ini keterangan indikator. Teman-teman baca definisi operasionalnya, kemudian sumber datanya, bukti dukungnya, dan skalanya atau kategori penilaiannya. Misalkan SK itu adalah SK Forum Kabupaten Kota Sehat adalah kelompok atau lembaga yang melaksanakan kegiatan dengan memberdayakan masyarakat dan seterusnya. Sumber datanya Forum Kabupaten Kota, tim pembina Kabupaten Kota. Bukti dukungnya dokumen SK Forum Kabupaten Kota. Jadi satu SK yang mau diupload ya, SK Forum saja ya. Kemudian nilainya jika memiliki SK Forum Kabupaten Kota yang telah disahkan dan masih berlaku, nilainya 100. Kalau masih dalam bentuk draft, nilainya 0 ya. Nah, setelah itu teman-teman pilih filenya, file SK Forumnya ya. Klik di sini, nanti sebelumnya teman-teman sudah siapkan memang datanya ya. Seperti ini saya sudah siapkan datanya untuk tim pembina. Nah, saya siapkan ini SK-nya ya. Sedangkan untuk forum kabupaten saya juga sudah siapkan SK forumnya. Nanti teman-teman klik ini SK forum, lalu klik open ya.
seperti itu. Nah, sudah masuk di sini teman-teman ya. Kemudian di kolom capaian teman-teman ketikkan di sini ada SK forum KKS ya. Kabupaten apa, tambahkan sini teman-teman ya. Kemudian penjelasannya SK forum KKS masih aktif seperti itu. Kemudian nilai mandirinya teman-teman ketik 100 karena ada SK-nya dan masih aktif. Lalu ketik atau klik simpan. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk rencana kerja sama ya teman-teman. Klik di sini edit. Nah, lalu baca keterangan indikatornya, definisi operasionalnya, sumber datanya, bukti dukung dan skala penilaiannya ya. Rencana kerja itu adalah dokumen rencana kerja yang memuat program, kegiatan, ya, dan jangka waktu 1 tahun. Sumbernya dari kabupaten kota, kemudian dokumen rencana kerja dengan data 2 tahun. Jadi khusus untuk rencana kerja ini kita lampirkan 2023 dan 2024 ya, yang lengkap. Nilai 100 jika melampirkan dokumen rencana kerja 2 tahun yang lengkap dan disertai dengan target capaiannya. Nah, di sini kita pilih filenya di sini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yang siap datanya misalkan rencana kerja forum 2024, artinya masih perlu tambahan 2023 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman baru satu, klik ini, klik open. Kalau sudah masuk di sini datanya nanti teman-teman, nanti ketik di sini ada rencana kerja forum tahun misalkan tahun 2024. Lalu pilih skala penilaian 50 karena belum ada tahun 2023-nya teman-teman. Kemudian di penjelasannya SK forum rencana kerja nanti diganti di sini ya, rencana kerja forum tersedia 2024. Seperti itu ya. Jadi nilainya 50. Nanti verifikasi dari provinsi mengatakan bahwa tambahkan atau perlu ditambahkan file 2023. Nah, saya sampaikan di sini bahwa maksimal ukuran file 5 MB ya, dan ekstensi filenya bisa dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk Docs atau Word, kemudian Excel ya. Seperti itu. Lalu klik simpan, teman-teman ya. Kemudian untuk sekretariat ya, klik yang ini, kemudian baca kembali keterangan indikatornya. Sekretariat forum kabupaten kota adalah suatu tempat di mana terjadinya aktivitas kerja forum ya. Kemudian sumber datanya di forum, bukti dukungnya, dokumentasi foto sekretariat ya. Kita lihat dulu dokumentasi foto sekretariat forumnya ya teman-teman. Nah, ini dia forum kabupatennya, kemudian yang ini dia sekretariatnya. Jadi teman-teman nanti lampirkan foto sekretariat di sini, kemudian nanti di ceritanya dilengkapi dengan alamat, kemudian tanggal dan koordinat menggunakan aplikasi timestamp, lalu diketahui oleh ketua tim pembina, tanda tangan, stempel, lalu di PDF-nya teman-teman. Seperti itu. Nah, kita masuk ke sini ya, choose file teman-teman, kemudian masuk ke forum kabupaten kota. Nah, di sini SK forumnya ada, sekretariatnya di sini seperti ini ya. Kalau sudah diisi tadi, nanti diklik ini lalu klik open, kemudian ditambahkan penjelasan di sini, pilih skala penilaiannya 100, kemudian penjelasannya ada sekretariat forum seperti itu ya teman-teman. Lalu klik simpan. Seperti itu ya cara pengisian indikator SK, rencana kerja, anggaran, dan sekretariat untuk tim pembina dalam forum kabupaten kota. Selanjutnya untuk forum komunikasi kecamatan dan Pokja desa dan kelurahan itu berbeda ya teman-teman dengan tim pembina dan forum. Kenapa saya katakan berbeda? Karena di tim pembina dan forum kabupaten kota itu masing-masing cuma satu ya teman-teman. Kalau di forum komunikasi kecamatan itu lebih dari satu. Terkadang dalam satu kabupaten kecamatannya banyak ya, ada lebih dari 10, 50-an, bahkan ada mungkin yang 100-an di daerah-daerah yang padat seperti di daerah Jawa ya. Sehingga untuk menampilkan SK, rencana kerja, anggaran, dan sekretariat itu tidak bisa satu-satu teman-teman ya. Jadi nanti dilampirkan dalam bentuk rekapan ya. Baik, saya contohkan untuk forum komunikasi kecamatan ya. Nah, untuk SK, indikator SK-nya kita klik di sini edit ya. Lalu kemudian keterangannya
forum komunikasi kecamatan adalah kelompok atau lembaga yang mengkoordinir, mengintegrasikan, mensinkronkan, dan mensimplifikasikan prioritas dan seterusnya. Sumber datanya di forum komunikasi kecamatan. Bukti dokumen SK forum komunikasi kecamatan yang sudah disahkan oleh camat minimal kurang dari 10 tahun dan masih berlaku sampai tahun 2024. Seperti itu ya. Jika penetapannya kabupaten kota sehat, maka penetapannya tetap diizinkan dan harus mencantumkan nomenklatur tentang pengelolaan penyelenggaraan KKS. Skala atau kategori penilaiannya, nilai 100 jika memiliki SK forum komunikasi kecamatan yang masih berlaku dan melampirkan jumlah SK sesuai dengan usulan Sulawesi Sabah. Artinya, kalau misalkan kecamatannya ada 10, berarti pengusulannya kan untuk meraih Sulawesi Sabah Wistara harus minimal 80. Jadi dari 10 kecamatan harus minimal 8 SK yang dilampirkan. Tetapi kalau mau dilampirkan semua itu lebih bagus tentunya. Nah, nanti diketikkan di sini jumlah kecamatannya, seperti saya misalkan saya ketikkan 9 karena jumlah kecamatannya 9. Capaiannya di sini ada rekap SK forum komunikasi kecamatan tahun 2024. Itu ya diketikkan di sini teman-temannya. Kemudian pilihan mandirinya karena semuanya lengkap mungkin ya diketikkan di sini 100. Kemudian penjelasannya teman-teman mungkin mengetikkan di situ rekapitulasi SK forum kecamatan ya. Kemudian tempelkan nanti di sini link Google Drive-nya. Seperti itu ya. Sebelum saya masukkan di sini, saya akan perlihatkan dulu rekapitulasi untuk SK forum komunikasi kecamatan. Seperti ini teman-teman. Contoh rekapitulasi SK yang ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, di sini nanti teman-teman memasukkan seluruh jumlah kecamatan ya. Di sini yang ada misalkan 9, masukkan semua nama-nama kecamatannya, kemudian masukkan semua di sini nama alamatnya, kemudian masukkan cakupannya misalkan ada semua yang 9 ini ada semua SK forumnya ya. SK apa ini? Oh, salah ya, bukan SK ini. Ya. Oh iya, ini nama filenya bukan Ranger ya, tapi SK sorry. Nah, selanjutnya di sini ada forum SK Forkom 2024 ya. Seperti itu semua diketik di sini 2024. Kemudian ini rekapitulasi SK forum komunikasi kecamatan kabupaten kota sehat. Nah, ini gantinya 2024 teman-temannya. Kemudian teman-teman masukkan di sini link Google Drive-nya. Seperti itu. Bagaimana caranya teman-teman memasukkan link Google Drive di sini, teman-teman? Data yang ada di sini tadi teman-temannya, ini yang rekap SK forum komunikasi kecamatan ini kita ambilkan datanya dari Google Drive ya. Oke, kita buka jendela baru, teman-teman masuk di sini Drive, kemudian masukkan di sini sekretariat, lalu teman-teman cari contoh yang ini kan. Jadi nanti di sini di Google Drive dari 9 kecamatan itu teman-teman masukkan semua di sini SK-nya ya. Lalu ya, seperti ini contoh SK forum kecamatan X, anggaplah ini kecamatan yang pertama teman-teman ya. Kita copy, kita ambil linknya, bagikan, kemudian klik ini yang ada icon orang, bagikan. Kemudian teman-teman di sini karena dibatasi rubah ya menjadi siapa saja yang memiliki link dapat melihat. Nah, kemudian di sini ada di sebelah kanan lihat ya, bisa dilihat, bisa dikomentari, bisa diedit. Terserah teman-teman pilih yang mana. Kalau teman-teman filenya sudah dipatenkan tidak bisa diedit, nah, klik saja ini. Tapi kalau mau bisa diedit, klik yang ini ya. Selanjutnya setelah jadi, klik ini salin link. Oke. Lalu kemudian teman-teman masuk ke sini. Anggaplah tadi itu SK dari kecamatan yang pertama ini teman-temannya. Nanti teman-teman simpan di sini link Google-nya. Ya. Caranya teman-teman klik kanan di sini. Kemudian hyperlink ya. Kemudian di sini bagian address di paste ya tadi. Oke, link yang dari Google Drive lalu oke. Teman-temannya seperti itu. Nah, kita perbesar dulu ya tampilannya seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman untuk melihat SK dari kecamatan ini, teman-teman klik saja ini. Oke. Nah, otomatis akan diarahkan seperti ini. Oke. Jadi
semua kecamatan nanti di situ ditulis alamatnya, cakupannya, lalu ditempel di sini link Google-nya ya. Itu mengkopinya sudah saya perlihatkan tadi sebelumnya. Oke, seperti itu. Dan rekapan ini nanti disimpan lagi ke dalam Google Drive ya. Nah, file rekapan inilah nanti yang akan ditempel di sini teman-teman ya, atau dipilih di sini ya, dimasukkan dalam choose file, lalu di sini teman-teman pilih yang ini, rekap SK forum komunikasi, lalu open seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan lengkap, dianggap lengkap, nanti penjelasannya dituliskan di sini bahwa rekapitulasi SK forum kecamatan lengkap. Tetapi kalau misalkan filenya itu lebih besar dari 5 MB, nanti link Google-nya di sini ditempel ya teman-teman, lalu klik simpan. Selanjutnya untuk rencana kerja sama teman-teman ya. Saya perlihatkan dulu persiapannya. Di sini ada rekapitulasi rencana kerja forum ya. Teman-teman nanti menulis semua di sini nama kecamatan, lalu alamatnya, kemudian cakupannya itu ada rencana kerja tahun 2023. Nanti teman-teman siapkan dua ya, ada 2024, ada 2023. Nah, untuk link Google-nya sama teman-teman. Teman-teman masuk saja ke Google Drive ya di sini. Kemudian ini rencana kerjanya ya, yang ini teman-teman pilih titik 3 ini, kemudian bagikan, kemudian akses umumnya dibatasi, ubah menjadi siapa saja yang memiliki link. Kemudian di sini klik editor, kemudian salin link. Setelah link disalin, teman-teman masuk ke ini, ke file rekapitulasi rencana kerja forum komunikasi kecamatan tahun 2023. Nanti di sini di linknya diklik kanan, kemudian hyperlink, lalu di address ini teman-teman paste ya, lalu oke. Nah, seperti itu ya, sudah tersimpan di sini link Google-nya untuk rencana kerja nama kecamatan yang pertama ini untuk tahun 2023. Kita coba ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kecamatan lainnya teman-teman juga buat seperti itu tadi ya. Lengkapi di sini alamatnya, lalu cakupannya dan link Google-nya. Seperti itu ya. Begitu juga dengan untuk tahun 2024 dilakukan seperti 2023 teman-teman ya. Lalu setelah jadi kita masukkan ke sini ya, tadi rencana kerjanya ya. Kita masukkan ke sini, klik yang ini, kemudian tulis di sini jumlah kecamatan, capaiannya terdapat, misalkan dokumen rencana kerja 2023 dan 2024. Kemudian filenya pilih ini, kemudian klik ini rencana kerja forum komunikasi kecamatan ya, karena di sini tadi sudah gabungan ada 2023 2024. Lalu klik open ya. Setelah klik open, penjelasannya nanti ditambahkan penjelasan bahwa file rencana kerja untuk 2023 dan 2024 tersedia. Lalu klik simpan. Jadi jangan lupa pilih skala penilaian 100 ya teman-teman, lalu klik simpan seperti itu. Selanjutnya untuk anggaran dan sekretariat itu sama teman-teman ya. Coba kita klik ini anggaran. Nah, baca keterangannya, anggaran forum komunikasi kecamatan adalah dokumen anggaran yang memuat pendapatan belanja dengan rencana kerja dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, bukti dukunnya yaitu tahun 2023 dan 2024 ya. Berarti 2 juga rencana kerja. Jika melampirkan dokumen anggaran 2 tahun dengan jumlah dokumen sesuai dengan usulan seperti Sabah ya. Jadi kalau misalkan kita mengusulkan Wistara itu minimal 80%. Nah, ini banyak sekali teman-temannya karena 2 file yang teman-teman siapkan per kecamatan 2023 dan 2024. Nanti dibuatkan dalam bentuk link Google Drive juga ya teman-teman. Nah, sama jumlah kecamatannya ketikkan di sini, capaiannya juga ada dokumen anggaran 2023 dan 2024, kemudian skala mandirinya pilih 100, kemudian pilih filenya, misalkan di sini tadi ya, rekap yang mana yang ini ya,
rekapitulasi dokumen anggaran forum komunikasi. Lalu klik open ya. Setelah itu penjelasannya tambahkan di sini terdapat rekapitulasi dokumen anggaran kecamatan 2023 dan 2024 ya, seperti itu ya. Dan pastikan bahwa file yang diupload di sini itu tidak lebih dari 4 MB ya. Jika lebih nanti link Google Recap-nya itu ditempel di sini ya, lalu klik simpan seperti itu. Begitu juga dengan sekretariat ya, teman-teman pilih ini ya. Tapi sebelumnya saya perlihatkan dulu rekapan untuk sekretariat ya, supaya teman-teman dapat ada gambaran sedikit ya. Ini ya rekapitulasi sekretariat ya, seperti ini. Jadi nanti teman-teman tuliskan di sini nama kecamatannya semuanya, lalu kemudian alamatnya, tanggal pengambilan foto, kemudian titik koordinat, lalu tempel di sini foto sekretnya ya, seperti itu. Nah, bisa juga di sini nanti dilampirkan link Google Drive-nya. Saya contohkan ya, masuk ke sini teman-teman. Nah, kita cari foto sekretariatnya ya, yang ini ya teman-teman, yang ini. Lalu klik titik 3 ini, kemudian bagikan, lalu di sini akses umumnya ya, pilih ini siapa saja yang memiliki link, kemudian misalkan pilih editor kalau mau diedit ya, kalau mau dilihat saja ya klik ini, kemudian salin link. Setelah itu teman-teman masuk ke rekapitulasi data secret, nanti di sini klik kanan hyperlink, kemudian di kolom address ini teman-teman pastekan itu linknya, lalu oke. Seperti itu. Nah, jika teman-teman mengklik ini, dia nanti akan diarahkan ke foto nama kecamatan yang ini ya. Karena kita klik ya, teman-teman nanti diarahkan, oh ini dia foto sekretnya ya untuk kecamatan yang pertama. Seperti itu teman-teman. Jadi semua kecamatan yang ada di wilayahnya nanti dibuatkan dalam bentuk seperti ini, diketik alamatnya, tanggalnya, koordinatnya, foto seperti ini, dan Google-nya juga bisa disimpan di sini. Nah, file inilah nanti yang akan diupload sebagai bukti dukung untuk indikator secret yang ini ya teman-teman, yang ini ya teman-teman. Klik yang ini, kemudian pilih filenya teman-teman, klik yang ini rekapitulasi data secret forum komunikasi kecamatan, lalu klik open. Seterusnya teman-teman tinggal menambah di sini 9 kecamatan, capaiannya ada dokumentasi sekretariat forum kecamatan, selanjutnya skalanya misalkan 100, kemudian filenya sudah diupload tadi, lalu penjelasannya di sini terdapat ataukah ada rekapitulasi sekretariat forum kecamatan ya, seperti itu. Lalu klik simpan. Nah, untuk kelompok kerja desa dan kelurahan itu persis sama caranya ya, tetap dibuatkan rekapitulasi teman-teman ya, karena itu lebih banyak lagi dibandingkan dengan forum komunikasi kecamatan. Karena desa lebih banyak lagi dari kecamatan, sehingga rekapitulasinya itu mungkin lebih banyak teman-teman ya. Jadi sebelum mengisi foto sekretariat, anggaran, rencana kerja, SK, semuanya harus disiapkan dulu dalam bentuk rekapitulasi teman-teman ya. Setelah jadi rekapitulasinya, semuanya SK yang seluruh desa, rencana kerja 2 tahun seluruh desa, anggaran dan sekretariatnya itu dimasukkan dalam Google Drive teman-teman ya, sebelum menginput atau mengupload data dukungnya yang ada di aplikasi Sipantas ini, supaya pekerjaannya lebih cepat ya dan lebih mudah. Jadi harus disiapkan dulu datanya teman-teman, seperti itu ya, untuk kelompok kerja desa atau kelurahan. Selanjutnya kita masuk ke tatanan. Seperti kita ketahui bahwa tatanan di penilaian Kabupaten Kota Sehat ini ada 9 ya tatanan ya. Dari 9 tatanan ini ada 136 indikator. Lalu yang pertama sehat mandiri ya, klik aja teman-teman. Nah, di sehat mandiri itu ada 29 indikator teman-teman yang harus diupload data dokumennya. Caranya juga sama seperti tadi, misalkan ini jumlah kematian ibu, klik yang ini teman-teman, edit. Nah, untuk mengetahui definisi profesional jumlah kematian ibu, klik yang ini teman-teman, ini definisi profesionalnya, supaya teman-teman lebih jelas, oh ternyata ini yang dimaksud, jumlah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses berhubungan dengan kehamilan, persalinan, dan seterusnya. Sumber datanya perangkat daerah membidangi urusan kesehatan, ya dinas kesehatan ini.
Kemudian bukti dukungnya laporan capaian pada aplikasi MPDN tahun 2023 dan 2024 dari Pasiankes ya. Jadi data yang dibutuhkan di sini yaitu 2023, 2024, kemudian tangkapan layar ya. Jadi itu jenis file yang akan diupload. Nilai 100 jika jumlah kematian ibu menurun. Nah, di sini filenya ada dua ya. Ini 2023, 2024 ya. Yang itu dulu diperhatikan teman-teman ya. Setiap indikator, oh ternyata ini ada dua file yang dibutuhkan. Tetapi karena di sini tadi bukti dukunya ada juga tangkapan layar. Jadi file untuk rekapan jumlah kematian berdasarkan aplikasi itu nanti juga dilampirkan tangkapan layar. Jadi digabung dalam satu file ya teman-teman, di mana tangkapan layarnya tadi itu harus diketahui ya oleh kepala OPD terkait atau pejabat struktural setingkat eselon 3 ya, diketahui tanda tangan lalu stempel lalu kemudian di file PDF kan. Nah, dimasukkan di sini teman-teman ya. Seperti itu. Begitu juga dengan tahun 2024 ya. Misalkan saya klik ini, teman-teman masuk tadi ke ini ya, tatanan, kemudian set mandiri. Nah, ini angka kematian ibu tahun 2023, ini angka kematian ibu tahun 2024. Nanti ditambah aja ya screenshotnya di sini. Lalu misalkan untuk 2023 klik yang ini, anggaplah sudah saya gabung di sini dengan screenshotnya ya. Ya, kemudian masuk di sini filenya. Setelah itu capaiannya di sini angka kematian ibu ada ya, rekapan angka kematian ibu, terdapat rekapan kematian ibu. Kemudian capaian 2024 juga seperti itu ya. Kemudian skala mandirinya kalau misalkan angka kematiannya menurun dari 23 2024 nilainya 100 ya. Seperti itu. Kalau 50 tetap ya, misalkan 2023 10 orang meninggal, 2024 juga 10 berarti nilainya 50 ya. Seperti itu. Penjelasannya terdapat data cakupan dan tangkapan layar di aplikasi MPDN tahun 2023 dan 2024. Seperti itu ya penjelasannya, lalu klik simpan. Begitu juga dengan indikator yang lainnya teman-teman ya, silahkan dibaca baik-baik penjelasan indikatornya, baca definisi operasionalnya, dan seterusnya ya, supaya teman-teman tidak salah mengupload dalam aplikasi ini ya. Misalnya saya contohkan lagi yang kedua, klik yang ini, nanti perhatikan teman-temannya, oh kalau untuk angka kematian bayi di sini dua file juga yang dibutuhkan teman-temannya. Jadi siapkan memang dari awal file kedua ya, 2023 dan 2024. Dan siapkan juga tangkapan layarnya. Dan sebelumnya mengisi ini, baca baik-baik ini keterangan indikatornya teman-teman ya. Definisi operasionalnya yaitu jumlah bayi usia 1 sampai 11 bulan dan seterusnya. Kemudian laporan capaian pada aplikasi MPDN tahun 2023 dan 2024 yang dilengkapi dengan tangkapan layar ya, yang divalidasi oleh kepala terkait atau minimal eselon 3 ya, setingkat. Nah, nilai 100-nya juga didapatkan jika angka kematian neonatus itu menurun dan seterusnya teman-teman. Nanti pilih filenya di sini ya. Seperti ini teman-teman ya, angka kematian bayi ini 2023, lalu 2024 ya, klik yang ini lalu open ya. Setelah itu tambahkan capaian, ada cakupan jumlah angka kematian bayi tahun 2023. Begitu juga di sini capaiannya ada cakupan kematian bayi 2024. Kemudian jika menurun pilih 100 ya skala mandirinya, jika tetap 50, jika bertambah ya mungkin 0 ya teman-teman. Penjelasannya di sini ada cakupan ya angka kematian bayi 2023 dan 2024 lalu simpan. Begitu juga dengan tatanan yang kedua per PIM ya. Nanti klik di sini. Di sini baca keterangan indikatornya, nilai indeks kualitas lingkungan IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dan seterusnya. Sumber datanya di lingkungan hidup, bukti dukungnya laporan capaian indeks kualitas lingkungan hidup IKLH tahun 2023 dan 2024 yang divalidasi dengan kepala OPD. Jadi laporan itu tadi diketahui di bawahnya ya oleh kepala OPD atau kepala bidang. Ini 2 tahun ya. Nah ini ada pilihannya ya, ini 2023 dan ini 2024. Ini sudah dimasukkan filenya, kemudian capaiannya ada dokumen KLH, ada KLH 2021 karena ini belum akhir tahun teman-temannya, pilihannya 100, kemudian data laporan perhitungan indeks kualitas lingkungan tahun 2003 dan 2024, klik simpan. Nah ini sudah terisi datanya teman-temannya, ada 2 file yang ini.
kemudian tinggal diklik ini kirim untuk menunggu verifikasi dari provinsi. Begitu seterusnya teman-teman ya. Intinya teman-teman baca penjelasan indikatornya, lalu lihat di situ filenya apakah dia butuh satu file atau dua file. Nah, kemudian misalnya filenya lebih dari 5 MB, semuanya harus ditempel link Google Drive-nya di kolom penjelasan. Seperti itu ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Kayaknya seperti itu teman-teman ya, cara pengisiannya. Kalau saya tidak bisa perlihatkan satu persatu ini teman-teman karena sangat membutuhkan waktu yang lama. Ya, jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan silakan berikan pertanyaan di kolom komentar yang telah disiapkan teman-teman ya nanti. Selanjutnya di penghargaan ya, masuk di sini penghargaan, di sini kelihatan teman-teman ya. Untuk presentasi data ODF-nya sudah 100%, kemudian hasil presentasi kelembagaannya di sini tim pembina 88%, forum komunikasi 25%, forum komunikasi kecamatan masih 0 teman-teman ya, karena tadi belum saya klik kirim. Selanjutnya untuk hasil presentasi tatanan, di sini ada presentasinya semuanya teman-teman ya, dari siap mandiri sampai ke penanggulangan bencana ya. Seperti itu. Nah, masih ada juga yang kosong teman-teman ya, perkantoran, perindustrian, pendidikan yang masih kosong. Selanjutnya keterangan penghargaan. Nah, ini penghargaannya ya teman-teman, keterangannya masih belum memenuhi syarat teman-teman ya untuk diverifikasi. Nah, ini keterangan penghargaannya teman-teman bisa lihat. Jika teman-teman mempersiapkan untuk penghargaan setara, tatanan itu minimal 91% nilainya ya teman-teman. Kemudian untuk ADF harus 100, kemudian untuk forum KKS minimal 80% ya dari jumlah yang harus dicapai. Misalkan forum Forkom kecamatan juga 80% ya, seperti tadi. Misalkan SK-nya dari 100 kecamatan ya minimal 80% itu lengkap datanya ya, baik itu rencana kerja, dokumen, sekretariat, dan SK. Begitu juga dan seterusnya semuanya 80% yang minimalnya teman-teman ya. Tapi kalau mau aman 100%. Selanjutnya di sini kita lihat indikatornya ya, progresnya 38%. Untuk indikator tatanan 24% ya. Kemudian jika semuanya nanti cukup 100%, teman-teman klik nanti di sininya ikuti penghargaan. Selanjutnya yang terakhir user PD. User PD di sini menu yang dipersiapkan untuk membantu penginputannya. Misalkan untuk manajemen admin kabupaten kota, dia kan punya 9 tatanan. Jadi kalau bisa dibuatkan misalkan satu sub akun ya untuk masing-masing tatanan. Di sini saya sudah bikin ya, ada 9 sub akun ya untuk tatanan mandiri, ada juga sub akun, kemudian perkim, pendidikan, dan seterusnya ya. Cara membuatnya seperti ini teman-teman gampang. Klik yang ini, tambah data, kemudian sebelum mengisi ini siapkan memang data-datanya ya teman-teman, data-data yang dibutuhkan. Saya sudah siapkan data-datanya teman-teman, saya lihatkan dulu di sini contohnya. Nah, misalkan yang ini, teman-teman harus siapkan memang dulu emailnya ya, nama Gmailnya kita siapkan ada 9 Gmail atau 2 tatanan 1 Gmail boleh teman-teman ya. Silahkan dicoba saya, kalau tidak mau bikin tersendiri Gmailnya. Kemudian passwordnya siapkan memang, jangan lupa. Nah, ini untuk kehidupan masyarakat saya mandiri. Kalau yang ini untuk ini kemungkinan seterusnya. Ya. Kalau teman-teman sudah siapkan Gmailnya, lalu siapkan lagi yang ini user OPD-nya teman-teman. Nanti siapkan nanti di sini usernya apa, kemudian passwordnya apa ya. Oke, kita coba ya. Kita masuk ke sini. Nanti ketik saja namanya, nama Anda di sini ya. Lalu kemudian emailnya, email apa yang digunakan tadi sesuai yang ini ya. Misalkan yang ini, misalnya ini nama Gmailnya Sehat Mandiri 36 ya, dan seterusnya. Ini masukkan di sini. Kemudian username-nya di sini masukkan yang ini tadi ya, teman-teman. Nah, yang ini username-nya gitu. Selanjutnya passwordnya juga masukkannya seperti ini. Nih ya, username-nya ini, passwordnya tadi ini. Saya sengaja sembunyikan passwordnya ya, teman-teman. Teman-teman bikin sendiri. Lalu kemudian setelah itu konfirmasi password, ketik ulang isi passwordnya, lalu pilih di sini ya, role access-nya. Ini secara otomatis ya untuk perangkat daerah, lalu kemudian tatanan yang dapat diisi. Nah, kita pilih Sehat Mandiri. Tadi kan yang pertama Sehat Mandiri.
Lalu kemudian bikin lagi user, pilih lagi networking, bikin lagi user, pilih lagi pendidikan, ya. Jadi satu user, satu tatanan, ya, seperti itu. Kemudian lengkapi datanya. Kemudian ini secara otomatis, ya. Sulawesi Selatan, Kabupaten Kota, Kabupaten Senjai. Lalu klik simpan. Seperti itu. Begitu seterusnya, ya, untuk pembuatan Simpakum. Demikianlah tutorial aplikasi Sipantas, sistem informasi pantau Kabupaten Kota Sehat ini kami buat. Semoga saja tutorial ini dapat membantu teman-teman dalam persiapan meraih penghargaan Swasti Sabah tahun 2025. Kami sadar tutorial ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, masukan, komentar, dan saran teman-teman sangat kami butuhkan. Termasuk subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa dan salam sehat.